Halo guys, balik lagi bareng sama gue Abdan Al Khairat. Di depan gue ada 3 webcam yang harganya macam-macam nih. Ada yang 100 ribuan, ada yang 700 ribuan, dan bahkan ada juga nih yang di pasaran harganya sampai 3 jutaan. Wow, ini gue iseng banget sih sebenarnya ngebeli webcam macam-macam harganya buat nyari tahu kira-kira apa sih yang ngebedain webcam yang harganya mahal dan murah kayak gini nih. Apakah beda banget atau sama aja justru? Apalagi semenjak adanya pandemi, makin banyak nih orang-orang yang pada kerja, pada sekolah via video call gitu. Bahkan sampai new normal udah mulai diwacanain, gue perhatiin orang-orang masih lebih nyaman untuk meeting via online. Mungkin karena emang khawatir tetap bisa kena penyakit ya. Gue bahkan sampai mikir kayaknya meeting online via video call akan menjadi hal normal yang baru di masa depan. Karena kan bisa lebih efektif. Lo nggak perlu ngeluarin ongkos buat pergi dan juga bisa dilakuin di rumah masing-masing. Jadi bakal lebih aman untuk terhindar dari penyebaran virus. Dan penting banget nih buat menggunakan webcam biar tampilan lo bisa terlihat lebih profesional saat meeting online. Buat lo yang masih bingung untuk nyari webcam yang ada di pasaran, ini adalah video yang paling tepat untuk lo tonton. Karena kita akan membandingkan kualitas beserta fitur dari webcam yang harganya 100 ribuan, 700 ribuan, dan bahkan yang sampai harganya 3 jutaan. Apakah yang paling mahal sudah terbukti bagus kualitasnya dan memang lo butuhin? Temukan jawabannya di video kali ini. Let's go! Yang pertama, ada webcam paling murah yang gue beli online dengan harga 100 ribuan. Walaupun harganya murah, tapi spesifikasi yang ditawarin gak sembarangan loh. Sebenarnya webcam ini tuh gak punya nama brand resmi ya, tapi kalau gue ngeliat di marketplace, seller yang ngejual itu ngasih nama HD 720 buat webcam ini. Berbekal lensa HD 12 megapiksel, webcam ini udah memiliki resolusi 1280x720 dengan fitur autofocus, auto color correction, dan juga auto white balance yang diklaim mampu menyeimbangkan kualitas gambar yang terekam. Meskipun harganya cuma 100 ribuan, webcam ini juga udah memiliki built-in microphone yang audio portnya terpisah dengan port USB. Jadi bisa lebih fleksibel nih, lo mau pakai webcamnya aja atau sekaligus sama built-in microphone-nya. Selain gue punya HD 720 webcam yang harganya paling murah, gue juga punya nih webcam yang harganya cukup lebih mahal. Ini adalah Logitech C310 HD. Sebenarnya gue udah punya webcam ini dari lumayan lama sih, kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu lah gue belinya. Untuk sekarang harga pasarannya sekitar 700 ribuan. Walaupun harganya lebih mahal, resolusi lensa yang dimiliki oleh Logitech C310 ini justru cuma 5 megapiksel loh, dengan tampilan HD yang sama yaitu 1280x720. Webcam ini pun hanya memiliki fitur fokus tetap, bukan autofokus. Secara spesifikasi emang terdengar nggak lebih kece ya webcam ini dibandingin sama yang sebelumnya. Ini harganya 700 ribuan 5 megapiksel, tapi yang sebelumnya 100 ribuan 12 megapiksel. Tapi kalau kita lihat di situs resminya nih, Logitech mengklaim bahwa webcam C310 ini mampu menghasilkan gambar yang lebih cerah dan kontras, yang mampu menyesuaikan kondisi pencahayaan yang minim. Mikrofon internal yang dimilikinya pun diklaim memiliki internal noise reducing. Yang katanya sih, fitur ini tuh bisa memastikan suara lo terdengar secara jelas walaupun lo menggunakan webcam ini di lingkungan yang rame sekalipun. Katanya sih gitu. Cuma ntar kita buktiin deh kira-kira fiturnya beneran apa hoax nih. Webcam ketiga dan yang paling sultan, gue punya Logitech C922 Pro Stream Webcam. Dari harganya aja, webcam ini emang mahal banget bray kalau dibandingin sama 2 webcam sebelumnya. Harga pasarannya aja bisa sampai 3 jutaan. Gokil nggak tuh? Cuma secara spesifikasi emang gak main-main cuy. C922 Pro Stream Webcam dari Logitech ini memiliki resolusi maksimal hingga 1080p dengan kecepatan rekam 30 fps. Atau lo juga bisa atur buat ngerekam dengan kecepatan 60 fps dalam resolusi 720p. Paket pembeliannya pun juga menyertakan tripod tambahan yang bisa lo gunakan untuk mengatur letak webcam secara leluasa. Selain itu, Logitech juga mengklaim bahwa lensa yang digunakan untuk merekam di webcam ini memiliki detail dan kualitas yang sangat maksimal. Tapi ntar kita bakal cobain langsung aja ya kira-kira semaksimal apa sih. Audio yang dimilikinya pun juga disebut sudah full stereophonics, yang mana mampu merekam suara secara realistik dari segala sudut ruangan. Dan gak cuman itu sob, di paket pembeliannya juga lo udah mendapatkan lisensi penggunaan selama 3 bulan untuk aplikasi XSplit, yaitu aplikasi berbayar eksklusif khusus buat streamer profesional. Cuman kalau emang lo gak niat jadi streamer, kayaknya fitur lisensi yang tadi gue sebutin gak bakal lo butuhin juga sih. Tapi yang bikin menarik adalah masing-masing dari webcam yang udah gue sebutin, mereka itu pasti mengklaim kalau memiliki kualitas visual sama audio yang bagus gitu ya kan. Jujur gue penasaran sih, sebagus apa kira-kira. Daripada kita cuma menerka-nerka, mendingan kita bandingin aja nih kualitas beserta performa dari ketiga webcam ini. Pertama kita bakal ngebandingin soal tampilan fisiknya dulu nih guys. Ini udah gua ngadepin ke gua semua ya, ketiga webcamnya, biar lo bisa ngeliat juga.
Dan ini kalau misalnya udah diliatin sama 3 webcam begini, gue ngerasa terintimidasi cuy. Berasa kayak diliatin sama 3 ekor ular kobra gitu ya. Apa ya coba? Ini kita bakal langsung aja ngebahas soal audionya nih. Ini kelihatan banget kalau di bagian sini mikrofonnya tuh cuma segaris doang ya di sebelah kanan dari webcamnya. Sedangkan kalau yang di tengah yang 700 ribuan, dia itu ada sekitar 10 titik. Cuman yang bener-bener titiknya tuh kayaknya ada 6 doang di sini. Mungkin akan bikin kualitas audio yang lebih bagus. Ntar kita bakal bandingin juga. Dan yang menarik nih, karena emang yang paling mahal ada Stereophonics, jadi bisa merekam dari segala sudut ruangan katanya. Mic perekamannya pun juga stereo nih, kanan dan kiri. Dan ini titiknya banyak banget cuy. Tapi nggak tahu deh, kita bakal buktiin kira-kira emang sebagus apa sih kualitas audionya. Kalau kita ngeliat dari bagian bawah, yang harganya 100 ribuan, dia tuh bener-bener kosong, nggak ada apa-apanya, jadi nggak bisa di-attach sama tripod atau gantungan apapun. Yang 700 ribuan pun juga sama, kosong juga. Tapi yang paling mahal nih, dia tuh ada kayak lubang buat masukin tripodnya gitu. Ya, dari bawahnya juga udah nyediain tripod sendiri ya kan. Tapi kira-kira menurut lo penting nggak sih ada lubang kayak gini? Oke, udah kepasang nih kameranya. Cuman kalau gue perhatiin secara kualitas emang cukup mengecewakan ya. Ya namanya juga harga 100 ribuan. Itu gambarnya udah kayak kalau zaman dulu tuh, zaman gue masih SMP, SMA, kayak DVD bajakan yang belum ori kalau kata abang-abangnya. Kayak gini nih persis nih. Dan yang paling aneh tuh adalah dia tuh kayak di ujung-ujungnya, lo coba deh cekin. Ini kelihatan gak nih? Dia kayak ada semacam frame ngelingker gitu di ujung kiri, bawah, sama kiri atas. Ya kan? Jadi kayak semacam ada yang ngalangin lensa utamanya gitu. Coba deh kita tes rekam ya, ntar kita bandingin sama yang lain nih. Next, kita bakal nyobain untuk ngetes autofocus dari masing-masing webcam. Ini udah ada webcam yang 100 ribuan, HD 720 webcam. Yang katanya sih ada fitur autofocus. Coba deh kita deketin tanaman artificial di tangan gue nih. Apakah bakal pindah fokusnya? Iya, ternyata masih di muka gue. Ini gue sedih banget sih ngeliat muka gue pakai webcam ini nih. Kayak ngaco gitu. Enggak, ternyata nggak fokus ke sini. Coba kalau muka gue deh ke depan. Oke. Yang awalnya udah fokus, bakal stay fokus ya berarti ya. Muka sih tetap fokus akhirnya. Mungkin bisa ngedeteksi muka doang. Dan pencahayaannya pun juga secara sedikit demi sedikit berubah nih. Kalau misalnya gue maju atau mundur. Kita nyobain untuk autofocus dari Logitech C310. Ini kalau misalnya pakai bareng. Oke, fokusnya masih di muka gue ya. Tapi kalau misalnya muka gue deketin, oke, dia ngikutin muka gue banget dan bahkan gambarnya jadi lebih cerah cuy. Dia nyesuaiin banget nih. Oke, makin jauh makin gelap. Oke, cakep nih. Oke, sekarang kita nyobain untuk fokus di webcam yang ketiga yang paling mahal nih. Oke, kita cobain untuk ngedeketin muka gue dulu ya. Oke. Cakep, lampunya juga menyesuaikan nih sama muka gue. Walaupun agak patah-patah ya perubahan pencahayaannya. Nah, kalau kita pakai tanaman, tetap nggak bisa. Tapi di sini ada yang menarik cuy. Lo bisa ngerubah fokusnya secara manual. Asli, gokil banget. Ini kalau misalnya paling bawah nih autofocus ya. Kita naikin, bisa diburemin dan disesuaikan. Nah, ini coba kita fokusnya ke tanaman aja nih. Beuh, gila. Ini mukanya gue bokeh loh. Muka gue bokeh tapi tanamannya fokus. Kacau. Keren abis. Kemudian kita bakal ngetes untuk exposure-nya nih guys. Kira-kira bagus nggak nih kalau misalnya pencahayaannya kita naikin dari masing-masing webcam. Ini yang 100 ribuan, 128 pertama kita naikin, coba apakah muka gue akan jadi semakin terlihat lebih glowing gitu. Iya, wah. Gila, ini masih low banget. Oke, kita cobain untuk video exposure dari C310 HD dari Logitech. Nah, ini 128 brightness-nya kita maksimalin, kira-kira bakal kayak gimana nih? Oke. Dia tetap bisa bikin gambar muka jadi kelihatan makin mulus ya, jadi kelihatan makin bersih ya.
Tapi kalau dimaksimalin emang overexposure banget. Coba kita mainin exposure-nya dengan cara mematikan lampu yang ada di ruangan ini. Kita coba untuk naikin exposure dari kamera webcam yang paling mahal nih, 3 jutaan. Coba ini kita fullin. Beuh. Masih mulus. Muka gue masih kelihatan walaupun ini cerah banget. Gila. Ini maksimal ya. Ini maksimal, ini kita turunin paling gelap. Wow. Tapi kita bakal coba deh. Kalau misalnya kita naikin begini, tapi lampunya kita matiin, kira-kira bakal bagus nggak? Tuh, ini bener-bener lighting ruangan studio kita matiin dan muka gue masih kelihatan jelas, walaupun agak-agak blur ya, grainy gitu. Oke lah, 100 ribuan lumayan. Kita terangin 152 jadi segini, jadi masih kelihatan muka gue. Tapi kalau misalnya kita maksimalin, iya, wah, gue berada di surga. Nah, ini kalau misalnya kita udah matiin secara maksimal nih, lampu di studio. Ini bener-bener muka gue masih kelihatan sih. Kalau kita naikin brightness-nya, masih bisa menyesuaikan dengan kondisi cahaya yang cukup minimalis. Tapi ya tetap kelihatan buram-buram gitu ya, di sekitaran sini nih. Tuh, tangan gue aja kayak ada semutnya. Ini kalau kita webcam dengan kondisi gelap banget nih di studio. So far dengan kamera yang harganya 3 juta kayak gini ya. Gue agak kurang begitu serap sih kalau misalnya nggak kita naikin brightness-nya, coba kita naikin deh. Apakah akan lebih bagus? Nah, oke. Cakep sih. Ini berasa kayak ada fading-fadingnya gitu ya. Tapi tetap, namanya juga webcam masih berasa kayak ada grainy-grainy-nya gitu. Kayak semut-semutnya kalau di tempat gelap. Ya kan? Tapi oke sih so far. Next, kita bakal nyobain berbagai macam fitur yang dimiliki oleh masing-masing webcam. Kira-kira dari yang murah dulu deh. Ini kalau gue perhatiin kayaknya nggak ada fitur yang spesial ya, cuman bisa take video, take foto, ya paling cuman bisa naikin brightness aja nih kayak yang tadi udah kita lakuin. Untuk fitur C310 HD dari Logitech nggak banyak yang berbeda ya dibandingin sama yang sebelumnya yang 100 ribuan, bahkan sama aja deh kayaknya. Brightness doang di sini udah gitu cuman bisa ngambil foto sama video udah. Kalau webcam yang harga 3 jutaan ini nih, fiturnya lebih lengkap. Kayak yang tadi udah kita bahas, ada autofocus, bisa kita atur juga secara manual nih fokusnya. Ada brightness-nya juga di sini seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan yang cukup menarik kalau misalnya kita masuk ke mode foto, itu ada timer 2 detik, 5 detik, bahkan sampai 10 detik nih. Dan yang gokilnya lagi nih guys, dia tuh punya fitur untuk foto atau nyeken whiteboard sampai nyeken dokumen juga nih. Coba deh kita buktiin ya. Ini gue bakal coba untuk nyeken pakai box webcam yang paling murah nih, harganya 100 ribuan. Nih, kita coba ikutin. Ini ada ada warna-warna birunya gitu buat ngedetect. Oke, ini udah fokus ke box yang bakal kita scan. Coba langsung hitungan ketiga kita bakal ambil nih scan-nya. 1, 2, 3. Gokil! Soy, keren habis. Selanjutnya kita cobain untuk ngerekam audio dari masing-masing webcam guys. Nah, ini untuk yang paling murah ya, 100 ribu dari tengah gini suaranya. Halo Facebook. Halo Facebook. Dari kanan. Halo Facebook. Dari kiri. Halo Facebook. Dan dari belakang. Dari kejauhan. Halo Facebook. Kita tes audio untuk Logitech yang harganya 700 ribuan. Dari tengah gini ya. Halo Facebook 2. 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 Ada bedanya nggak tuh? Coba deh ntar. Oke, kita coba untuk tes audio C922 Pro Stream. Dari sini ya. Halo Facebook 3. Halo Facebook 3. Halo Facebook 3. Dari samping udah, sekarang agak jauh. Halo Facebook 3. Kalau emang beneran mahal, kualitas audionya bagus, harusnya bagus juga ya. Ini hasilnya ya. Apalagi kan katanya punya fitur stereophonics kan, Logitech C922 Pro Stream, 3 jutaan bos. Lanjut, kita bakal nyobain untuk ngetes suara instrumen musik dari masing-masing webcam. Pas lagi direkam, bagus apa kagak nih? Kali aja lo pengen pakai webcamnya buat Skype-an atau mungkin video callan sama gebetan lo ya kan? Coba deh.
Hal yang menarik dari masing-masing webcam, mereka tuh nyebutin kalau punya fitur yang namanya noise reducing. Jadi kalau misalnya lo ngobrol di tempat keramaian, katanya sih suara lo bakal kedengaran lebih jelas gitu. Coba deh, kita bakal ngeplay suara ambience orang-orang pada ngobrol di YouTube dari HP gua. Sambil gua bakal ngomong juga ya, kira-kira emang jelas banget apa enggak nih suara gua pas lagi rame. Hey bro! Hey! Jadi gimana? Ini untuk webcam yang 300 ribuan ya? Apakah suara saya jelas di sini? Jadi bagaimana Pak? Apakah Anda bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Gimana Bapak Penghulu? Sah? 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 Alhamdulillah! Ya, jadi bagaimana? Apakah Anda menerima tawaran saya? Tes terakhir yang bakal kita lakuin adalah kita bakal ngebandingin kualitas foto dari masing-masing webcam. Gue bakal foto selfie di sini secara still. Pertama, abis itu gue bakal goyang-goyang, bakal gerak-gerak. Biar ngetes juga nih shutter speednya bagus apa kagak. Oke, kita mulai ya. Dari yang 100 ribuan. Oke, gue still dulu. Oke, sekarang gue bakal goyang-goyang buat nyari tahu kira-kira ngeblur apa enggak. Emang bener nih. Kayaknya kebukti kalau harga yang lebih mahal itu kualitasnya lebih baik dan punya fitur serta keunggulan yang lebih maksimal. Cuman kalau harganya kemahalan sih kayaknya agak sayang gitu ya buat ngeluarin duitnya. Tapi kalau menurut lo sendiri, kira-kira gimana guys? Dari ketiga webcam yang udah kita bandingin, mana nih yang paling worth it buat lo beli? Kasih tau yang pendapat lo di kolom komentar ya. Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel untuk Pricebook Otomotif dan juga Pricebook Beauty. Abdan signing out, thanks for watching, be a smart buyer. Bye-bye!